Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat pagi juga kepada Bapak Nurul Huda, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu produk UMKM yang ada di Jepara. Dan bicara mengenai UMKM itu sendiri, UMKM merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh seseorang atau individu maupun kelompok atau unit usaha dalam skala kecil. Di Indonesia, khususnya di Jepara sendiri, ada berbagai macam bidang UMKM. Salah satunya yaitu di bidang kuliner atau makanan. Seperti pada UMKM berikut ini, yaitu usaha keripik singkong dan pisang Aluna Jaya. Usaha keripik singkong dan pisang Aluna Jaya didirikan oleh Ibu Sunitin sejak 11 tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 2010. Pengambilan nama Aluna Jaya sendiri diambil beliau dari nama putri beliau yang biasa dipanggil Aluna. Kemudian penambahan kata jaya diharapkan usaha ini ke depannya semakin berjaya, semakin meningkat, semakin berkembang dan tetap eksis di pasar begitu. Usaha ini berproduksi di rumah Ibu Sunitin yang beralamat di Desa Lebak RT 2 RW 3 Duku Sepayung, Kecamatan Pakis Aji, Jepara dengan nomor telepon 081 326 972 786. Produk yang dihasilkan dari usaha Aluna Jaya ini ada 3 varian keripik atau produk. Yang pertama ada keripik singkong rasa original, kedua keripik singkong rasa balado, dan yang ketiga ada keripik pisang. Dari ketiga varian produk tersebut ada salah satu produk yang menjadi unggulan atau yang paling diminati oleh pelanggan Aluna Jaya, yaitu ada pada keripik singkong rasa original, di mana ada kekhasannya sendiri, yaitu ada penambahan daun jeruk pada produknya. Penambahan daun jeruk ini menambah aroma serta cita rasa yang khas dan gurih pada rasa keripiknya. Kemudian produk Aluna Jaya dikemas dengan kemasan plastik bening atau transparan dengan berbagai macam ukuran mulai kecil, sedang hingga besar. Pada gambar di atas itu salah satu contoh pengemasan produk yang kecil. Biasanya produk kecil yang harga 1000-an, kemudian di atasnya biasanya kemasan 1/4 kilogram, kemudian ada 1/2 kilogram, tergantung permintaan pelanggannya. Kemudian yang di bawah itu ada ukuran produk yang besar, biasanya kapasitas 1 kilogram ke atas. Jenis ukuran produk tersebut yang bawah atau yang besar itu tergantung dari permintaan pelanggannya, ingin yang kecil, besar, atau sedang. Kemudian dari segi harganya, pada keripik pisang itu dihargai seharga 35.000 per kilonya, dan keripik singkong baik dari varian balado maupun original itu seharga 25.000 per kilogram. Harga tersebut pisang maupun singkong ini sama untuk semua kalangan pelanggannya, baik dari kalangan pedagang ataupun kalangan rumah tangga, itu dihargai dengan harga yang sama. Dari segi tempat produksinya itu di rumah Ibu Sunitin, yaitu berada di dapur belakang beliau. Kemudian usaha Aluna Jaya juga punya kios di Pasar Ratu Jepara yang dibeli beliau sejak tahun 2013 yang lalu. Pada 3 tahun sebelumnya, yaitu 2010 hingga 2013, sebelum punya kios itu Ibu Sunitin masih ikut di emperan toko orang lain. Jadi bangunannya masih semi permanen. Kemudian pada tahun 2013 barulah setelah 3 tahun berjalan, barulah beliau membeli sendiri kios
pada tahun itu harga kios yang didapat Ibu Sunitin itu masih 3.500.000. Kemudian dari segi promosi usaha ini hanya menggunakan label kemasan pada produknya gitu. Label kemasannya ini cuman berupa kertas persegi panjang kecil yang isinya cuman tertera nama produk, alamat, serta nomor teleponnya. Jadi penyebaran produk ini bisa dikatakan dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut nih biasanya kalau ada pelanggan yang udah pernah coba produk Aluna Jaya ini, biasanya akan merekomendasikan, yang biasanya suka atau udah loyal sama produk ini, merekomendasikan ke teman-temannya, saudara, atau keluarganya gitu. Ini loh produk ini, produk keripik ini loh enak begitu. Biasanya seperti itu. Atau kalau pelanggan baru itu biasanya yaitu tadi dari label tadi, terus ada nomor teleponnya. Mereka mencoba untuk pertama kalinya dan tertarik, biasanya melakukan pembelian ulang dengan menghubungi nomor yang ada gitu lewat WA-nya Ibu Sunitin. Kemudian dari segi people atau orangnya, usaha ini dilakukan hanya 2 orang tenaga kerja langsung. Yang pertama itu Ibu Sunitin sendiri dan dibantu oleh ibu beliau sendiri yang masih tinggal serumah dengan Ibu Sunitin. Dari tenaga kerja langsung sebanyak 2 orang ini dalam seharinya mampu memproduksi keripik hingga 18 kg per harinya, baik dari singkong maupun keripik pisangnya. Kemudian dari prosesnya sendiri, proses produksinya sendiri itu masih dilakukan secara manual, mulai dari penyiapan bahan, pengupasan bahan bakunya, pencucian yang dilakukan 3-4 kali untuk menghilangkan sisa getah yang ada pada bahan bakunya. Kemudian proses pengirisan atau pemasahan produknya ini masih dilakukan secara manual. Kemudian baru penggorengannya pun juga manual, bahkan menggunakan tungku api tanah liat dan kayu bakar begitu. Kemudian hingga proses pengemasannya juga dilakukan secara manual dengan timbangan manual. Dan untuk proses pendapatan bahan bakunya sendiri, Ibu Sunitin mendapatkan bahan bakunya itu langsung dari petani. Dari petani itu masih bisa dikatakan 4 atau 5 tahunan. Dan sebelumnya itu dahulu itu belinya dari pengepul. Namun dari pengepul ini ada minusnya. Kenapa? Karena kalau dari pengepul itu biasanya mereka jualnya langsung kan kilo-kiloan banyak, langsung ditaruh di karung. Lah di karung itu produknya nggak diketahui semuanya itu bener-bener bagus semua atau enggak. Kebanyakan yang didapat Ibu Sunitin kalau dalam sekarung itu pasti ada sebagian produk yang udah agak layu atau istilahnya leteng gitu, udah layu, mungkin udah menguning gitu, udah layu. Nah, maka dari itu kemudian Ibu Sunitin lebih kemudian memilih beli produknya itu langsung dari petani. Enaknya dari petani kenapa? Karena kalau dari petani, produk yang atau bahan baku yang didapat itu lebih fresh atau lebih seger. Jadi kalau seger itu hasil gorengan atau keripiknya itu lebih enak begitu. Kemudian dari tampilan physical evidence-nya, dari fisik lingkungan kerjanya itu dilakukan di dapur beliau. Ada 2 dapur. Pertama dapur untuk memasak itu untuk memasak keseharian, dan kedua dapur khusus produksi. Itu lantainya masih menggunakan tanah karena tanah. Kemudian di sekitar situ juga dibuat untuk tempat penyimpanan bahan baku yang belum diproduksi serta kayu bakar. Terus ada peralatan manualnya itu ada
alat pasahnya itu masih manual sekali. Kemudian ada itu alat timbangan menggunakan timbangan duduk, dan penimbangannya itu dilakukan sendiri oleh Ibu Sunitin biasanya. Kemudian saran yang bisa diberikan, pertama adanya penambahan media promosi. Media promosi ini bisa dilakukan dengan pemanfaatan media online seperti media sosial kayak Facebook, WA, atau Instagram gitu. Jadi diharapkan dengan adanya penambahan media promosi dengan media sosial ini, diharapkan jangkauan pasar dari Aluna Jaya ini makin luas, makin bisa jangkauannya makin kesana bisa diharapkan mungkin bisa sampai ke luar kota atau ya semakin luas begitu. Kemudian yang kedua, adanya penambahan varian rasa atau jenis keripik. Misalkan kan tadi udah ada rasa balado nih, ada rasa balado, mungkin ada inovasi rasa lain, mungkin rasa sapi panggang, rasa barbeque dan lain-lain. Terus kemudian dari jenis keripiknya sendiri itu bisa diinovasi, mungkin nggak hanya dari singkong dan pisang, mungkin ada dari kentang atau dari ubi jalar seperti itu. Kemudian ketiga, adanya inovasi dari segi kemasannya, mulai dari plastik yang digunakan itu mungkin bisa diinovasi lagi, misalkan dengan penggunaan pouch. Yang tadi kan cuman menggunakan plastik transparan biasa kemudian di staples begitu. Jadi bisa menggunakan pouch seperti yang saat-saat ini banyak digunakan oleh di produk-produk makanan gitu. Kemudian dari desain labelnya sendiri tadi cuman hanya kertas dengan hanya tulisan aja, tulisan nama merek sama nomor telepon dan alamat, itu bisa didesain ulang. Mungkin ada pembuatan logo atau warna-warna yang menarik pada labelnya begitu. Kemudian dalam hal peningkatan produksi, mungkin adanya penambahan mesin pemotong keripik otomatis. Jadi kalau menggunakan keripik pemotong otomatis ini diharapkan produksinya bisa dilakukan lebih cepat, karena mengingat tadi tenaga kerjanya cuma 2 orang. Dengan adanya pemotong otomatis ini bisa sangat membantu proses produksinya. Dalam sehari mungkin akan bisa menambah kapasitas produksi yang dihasilkan. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.